Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara malam hari ini senyum yang manis dulu. Ada sukacita saudara? Ada nggak sukacitanya nih? Ada ya, coba lihat kiri kanannya. Kalau dia wanita katakan, ih kamu cantik sekali malam ini. Kalau pria katakan kamu ganteng banget. Ayo ngomong Bapak Ibu, jangan lihat saya mah udah ganteng banget ya. Lihat kiri kanannya sekali lagi, tepuk dia katakan kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kok nggak semangat semuanya, shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Selalu luar biasa bersama dengan Tuhan, merdeka? Gimana 17 Agustusnya aman? Kelihatan nih yang nggak pakai merah putih pasti nggak dapat hadiah nih kemarin. Atau gimana? Yang penting jiwanya nasionalisme gitu ya Pak ya. Aman semuanya ya. Dan bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ini yang firman Tuhan katakan. Bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Semuanya dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan Ayub seorang anak Tuhan yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Mengalami pencobaan dalam hidupnya. Di tengah situasi yang enak banget, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah Ayub pasal pertama, Alkitab menggambarkan Ayub itu orang yang sangat sempurna hidupnya. Why? Karena yang pertama dia saleh kata firman Tuhan. Terus dia jujur. Terus dia takut akan Tuhan. Terus menjauhi kejahatan. Kalau ditanya siapa yang mau di sini hidupnya kayak Ayub? Gak ada yang mau. Bapak Ibu jangan ingat pencobaannya dulu ya. Ingat hidupnya yang pertama dulu. Siapa yang mau saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan? Atau buat orang tua, siapa yang pengen punya menantu kayak Ayub? Gitu ya. Terus bukan sampai di situ Bapak Ibu, firman Tuhan juga mencatat bahwa hidupnya itu sangat berkelimpahan. Dia punya ratusan bahkan ribuan kambing domba, onta lah, apa semua peternakannya itu bagus, banyak banget hasilnya. Terus dia punya anak 10. Terus dia punya budak-budak atau hamba-hamba dalam jumlah yang sangat besar. Ini firman Tuhan katakan. Sehingga pada waktu itu Ayub adalah orang yang terkaya di timur. Bapak Ibu semua tinggal di Malang ya. Ada yang dari luar kota selain saya? Dari mana brother? Ya, tapi kan maksudnya tinggal di sini kan? Oh cuma sebentar, tapi kan maksudnya lagi di sini ya. Gak khusus malam ini kau dari Sumatera Utara ke sini kan? Enggak ya. Pengen gak Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Malang? Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap kita menjadi orang yang terkaya di Malang. Siapa yang mau? Enggak mau. Maunya di mana? Indonesia. Sombong banget. Malang dulu dong. Tapi dia mengalami pencobaan Bapak Ibu. Akhirnya mengalami pencobaan, ini yang menarik firman Tuhan katakan. Ketika dia mengalami pencobaan, dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Dia punya dua pilihan dalam hidupnya. Marah atau menyembah. And he chose to worship. Dia memilih menyembah Tuhan. Bahkan yang berikutnya, pencobaan berikutnya setelah anak-anaknya hilang, seluruh hartanya habis. Dia mengalami pencobaan itu sendiri. Dia punya penyakit yang luar biasa. Alkitab mencatat dia ambil beling buat garuk-garuk. Terus dia duduk dengan abu Bapak Ibu Saudara. Sesakit itu penderitaannya. Dan kemudian istrinya ngomong begini. Ngapain masih menyembah Tuhan? Buktinya kamu sakit. Mending mati aja, mending kutuki Tuhanmu. Kira-kira kalau bahasa sekarang, ngapain masih ikut PD Hope? Siapa di sini yang hadir tiap minggu? Ya, maksudnya setiap hari Selasa gitu loh Bapak Ibu. Saya nggak bilang minggu, jangan-jangan ini tiba-tiba harus hari Minggu nih berubah, enggak ya? Siapa di sini yang hadir tiap Selasa? Siapa yang jarang-jarang, tergantung moodnya aja? Siapa yang hadir kalau lagi banyak masalah? Ayub nggak gitu, kata firman Tuhan. Dalam hidup yang enak, dalam hidup yang gak enak, kaya, miskin, sehat, sakit, dia tetap menyembah Tuhan. Ingatkan kiri kananmu, tetap menyembah Tuhan. Tapi pencobaannya makin luar biasa. Setelah hidupnya tersiksa, orang-orang yang dicintai dia kehilangan, istrinya sendiri melukai perasaannya, dan sahabat-sahabatnya juga yang dekat sama Ayub ngomong apa? Banyak dosa kali lu, gitu kira-kira kalau bahasa sekarang. Lu pasti berdosa deh, makanya lu begini, gitu kan? Seringkali kan mendapat penghakiman ya. Iya Lucy gitu. Ayub, ada yang namanya Lucy di sini. Maaf ya, bukan saya menyebut nama Lucy di sini. Kamu sih gitu. Mana loh gitu kalau Jawa Timur bilang. Bapak Ibu, Ayub itu gak sakit hati loh sama teman-temannya. Ini yang firman Tuhan catat, Ayub itu mendoakan teman-temannya. Justru mengampuni teman-temannya. Sampai akhirnya hidupnya dipulihkan Tuhan.
Nah ketika mulai dia dipulihkan Tuhan, Ayub cuma ngomong gini. Dulu aku melihat dan mendengar engkau dari kata orang. Artinya apa? Banyak cerita-cerita orang tentang Tuhan, tapi aku belum pernah ngalamin langsung. Tapi sekarang aku mengalami, melihat engkau Tuhan. Dan tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Gak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Yang ada apa? Kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang gagal menghidupi rancangan Tuhan. Seringkali kita nyalahin Tuhan, bilang apa? Kalau hidupnya udah lagi bermasalah, rancangan Tuhan gagal. Oh rancangannya gak pernah gagal. Yang gagal itu kitanya yang gak mau setia dan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk boleh masuk dan menikmati rancangan Tuhan yang sempurna. Tapi saya percaya malam ini saya sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sepenuhnya berjalan dalam rancangan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu baru pembukaan Bapak Ibu Saudara, bukan firman Tuhannya. Firman Tuhannya beda, saya dikasih waktu 3 jam kalau gak salah, betul ya? Bapak Ibu siap 3 jam? Siap ya? Saya gak siap. Mari kita baca sebentar aja Bapak Ibu Saudara. Ini kan memperingati kemerdekaan, kemenangan gitu ya. Dan saya rindu kita gak cuman memperingati kemenangan bangsa kita enggak. Tapi pribadi kita juga menjadi pribadi yang menang bersama dengan Tuhan. Kalau ada kata kemenangan berarti ada peperangan di sana. Berarti ada perjuangan di sana. Betul Bapak Ibu Saudara? Gak mungkin kita gak kenapa-kenapa tiba-tiba menang. Gak mungkin. Pasti ada perjuangannya dulu, ada prosesnya dulu, ada situasi yang sulit dulu, baru mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa kita sebagai orang yang percaya, kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, kemenangan saya, belum semuanya. Kemenangan saya bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayatnya cukup panjang tapi kita baca satu ayat dulu Bapak Ibu. Dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Nanti bisa baca di rumah kisahnya ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Tapi kita mau baca dulu ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu Saudara ini versinya beda. Kalau versi di Alkitab pada umumnya, Bapak Ibu punya Alkitab di handphone gak? Coba baca dulu. 2 Tawarik 20 ayat 15. Biar kita bisa bandingin. Boleh kita baca sama-sama? 2 Tawarik 20 ayat 15. Apa kata firman Tuhan di sana Bapak Ibu? Baca sama-sama yuk. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah apa? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan siapa Bapak Ibu Saudara? Nah ini kata firman Tuhan. Jangan takut. Katakan sama-sama jangan takut. Nah dalam terjemahan ini saya lihat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan firman Tuhan begini. Balik ke slide yang tadi. Ini dalam terjemahan yang lain. Lebih menyerupai. Mirip bahasa aslinya. Ini kata firman Tuhan. Janganlah takut. Baca sama-sama. Janganlah takut dan janganlah apa? Patah hati. Bukan cuma sekedar terkejut. Tapi patah hati artinya jangan kecewa. Ketika sesuatu masalah, ketika sesuatu yang berat terjadi dalam hidupmu, kata firman Tuhan jangan takut, jangan kecewa. Kenapa? Karena banyak orang itu nyanyi doang jago, betul nggak? Kayak tadi lagunya apa? Yesus kekasih jiwaku, terus sungguh ku percaya. Terus karena kasih-Mu Kau tebus dosaku. Ini yang keren nih. Dari terbitnya sampai kapan? Terbenamnya. Apa lagi nih? Ku angkat. Oke, sebentar. Kira-kira Bapak Ibu gak usah 2-3 hari, 1 hari ini aja deh. Lebih banyak memuji Tuhan atau lebih banyak marah-marah sama Tuhan? Halo? Halo? Mosok? Iya tah? Orang Jawa. Karena orang menyanyi doang gampang. Tapi melakukan itu kan susah Bapak Ibu. Ketika kamu di jalan, kamu disalib atau mobilmu diserempet sama orang, gampang gak berkata Tuhan baik? Apa yang dilakukan? Kalau Bapak Ibu di tengah jalan diserempet orang, apa yang dilakukan? Jujur ya, ini rumah Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Apa yang dilakukan pertama kali? Apa Bu? Sialan. Aduh. Serem banget ya. Terus apa lagi?
Apa Pak? Ngamuk. Ngamuknya piye? Gimana ngamuknya? Kalau dari senyum Bapak sih kayaknya nggak mungkin ngamuk. Ini perannya ini tokoh-tokoh orang baik di film, bukan antagonis. Wajar nggak kalau kita ngamuk? Halo? Wajar nggak kalau kita ngamuk? Wajar, masih manusia, masih daging kok. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, ini bedanya Bapak Ibu. Kita nggak hidup dalam kewajaran manusia. I know it's not okay, saya tahu itu nggak enak, nggak baik situasinya. Tapi kalau nggak usah yang firman Tuhan katakan dulu. Apa yang kita nyanyikan, ku angkat lagu pujian. Gampang nggak berkata ketika kamu disakiti dan berkata, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus baik. Gampang nggak? Nggak gampang. Ketika kamu dijahatin orang, ditipu orang, gampang nggak berkata, puji Tuhan. Siapa di sini yang pernah ditipu orang terus berkata, wow puji Tuhan, God is good, Tuhan baik. Ada nggak? Tapi itu yang Tuhan mau loh sebenarnya. Karena kebaikan Tuhan bukan cuma ketika situasimu baik. Kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup Bapak Ibu Saudara. Apapun situasi hidup kita, dia tetap Tuhan yang baik, amin. Hari ini hidupmu lagi baik, dia Tuhan yang baik. Tapi mungkin hari ini hidupmu sedang tidak baik juga, dia tetap Tuhan yang baik. Sekali lagi karena kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita. Walaupun seringkali kenyataannya kalau cuma nyanyi gampang. Ibadah mah jago, angkat tangan, melompat, memuji Tuhan. Melakukannya ini yang susah. Betul ya? Tapi saya percaya kita mau belajar menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini kisahnya ini. Raja Yosafat, raja yang memerintah Yehuda waktu itu. Dia seorang raja yang luar biasa. Momennya nanti baca di rumah. One day di tengah hidup yang pas lagi baik-baik aja. Tiba-tiba musuh menyerang. Bukan cuma satu. Alkitab mencatat ada orang Amon, ada orang Moab, ada orang dari pegunungan Seir. Orang-orang yang gagah perkasa semuanya. Tiga kumpulan nih, tiga bangsa nih menyerang satu. Tiga-tiganya mau membinasakan yang satu ini. Situasinya apa? Terjepit. Bapak Ibu Saudara, Yosafat itu sangat ketakutan kata firman Tuhan. Wajar gak dia takut? Wajar. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami masalah, wajar gak kita takut? Wajar gak? Wajar ya? Siapa di sini yang penakut? Siapa yang penakut? Siapa yang pemberani? Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Bicara soal takut Bapak Ibu, saya ingat banget dari teman saya dari NTT dulu di sekolah teologi di Jakarta. Dia namanya orang timur kan, keren banget ya. Berani kayak gak ada takutnya dalam hidup. Terus ayo apa-apa gitulah, pokoknya berani banget. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, waktu kami lagi ada pendeta meninggal lalu dikuburkan dekat kampus gitu ya, ada pekuburan umum. Lalu kan kami anak-anak mahasiswa ini harus taruh kursi di makam karena akan ada ibadah pemakaman. Ini yang orang gagah perkasa berani yang badannya luar biasa. Dia lewat kuburan ngomongnya apa? Permisi anak babi mau lewat. Saya bilang kamu aja anak babi, saya anak Tuhan. Katanya gak boleh, nanti takut kita gini. Oh ternyata mengalami ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau lagi ngadapi masalah, wajar gak takut? Kalau ada 3 orang, tiba-tiba Bapak Ibu jalan sendiri, ada 3 orang yang menghadang, takut gak? Takut atau enggak? Pasti takut. Karena itu yang Yosafat alami. Kerajaannya diserang sama 3. Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Menyerang mereka secara bersamaan. Dan waktu dapat informasi itu Yosafat kata firman Tuhan sangat ketakutan. Tapi di tengah ketakutannya ini yang dia lakukan. Boleh slide selanjutnya? Ini yang firman Tuhan katakan. Di tengah ketakutannya, kenapa Yosafat dan bangsanya mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, dalam segala keadaan, baca sama-sama, cari Tuhan. Saya tulis ini, Yosafat itu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Betul, gagah perkasa semua pakai senjata lengkap. Dia takut, wajar Bapak Ibu. Tapi di tengah ketakutannya, Yosafat waktu itu memilih dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di tengah pergumulan yang Bapak Ibu yang kita hadapi hari ini. Siapa yang duluan kita cari? Tuhan atau siapa yang duluan kita cari Bapak Ibu? Yang tahu kita sendiri.
Kalau di rumah Tuhan ini, di sini saya lihat ini wajah-wajah ini orang yang mencari Tuhan semua. Tapi kan gak kelihatan di sini. Nanti di luar sana kelihatan. Orang yang mencari Tuhan, mencari orang dalam. Siapa di sini yang pernah mengandalkan orang dalam? Jujur ya. Siapa di sini yang pernah mengandalkan orang dalam? Gak ada. Kalau saya lihat ini wajah-wajahnya berkata apa? Saya gak pernah ngandelin orang dalam. Saya yang selalu diandalkan orang-orang. Ini live streaming gak ya? Live ya? Aduh, kemarin saya di TikTok kesaksian ini. Padahal maksud saya bukan soal, jadi ada yang posting di TikTok, dipotong. Netizen itu kan suka begitu ya. Dipotong bagian ini doang, yang seterusnya gak. Oh saya habis dihujat Bapak Ibu. Saya gak tahu, saya ceritain aja di sini ya. Tapi saya gak sebut daerahnya karena ini live. Bicara tentang mengandalkan orang dalam. Saya pelayanan di satu kota besar. Waktu saya pelayanan di sana hari Minggu Bapak Ibu. Di kota besar itu beberapa jam dari sana ada satu pulau. Dan pulau ini hubungi kami. Pak Michael, mumpung Bapak lagi di situ. Kami gereja kecil gak mungkin bisa ngundang Bapak dari Jakarta ke tempat kami ke desa. Boleh gak Pak Michael extend sekalian? Jadi Senin malam kita buat KKR. Saya ingat Senin saya harus pulang. Selasa istirahat. Rabu saya harus ke Balikpapan. Dan saya bilang begini, Bu, pasti hari Senin, ya Selasa saya harus pulang. Karena Rabu saya ke Balikpapan. Dicek dulu kapal laut, kapal cepatnya itu kurang lebih 4 jam. Tapi pasti ada ya Bu? Ada, karena saya harus pulang Selasa. Oke, singkat cerita Senin malam kami KKR pelayanan semua. Selasanya Bapak Ibu, baru dada-dada semua. Wah puji Tuhan perjalanan. Pesawat saya geser ke hari Selasa, flight paling terakhir 16.55. Jam 5 sore, itu penerbangan terakhir. Dan dijadwalkan di kapal laut itu saya akan tiba di dermaga di pelabuhan itu jam 3.20. Berarti masih keburu untuk ke bandara karena gak terlalu jauh. Masih keburu lah gitu ya. Baru jalan sebentar kapalnya rusak Bapak Ibu. Saya lihat gimana ini kapalnya rusak. Lalu dibenerin. Gak lama jalan. Gak lama kemudian rusak lagi. 2 kali rusak. Saya lihat waduh udah gak bisa nih gitu. Tiba kami di pelabuhan. Di tempat kota itu Bapak Ibu. 16.25. Sementara 16.55 sudah take off. Keburu enggak? Enggak keburu. 16.25 udah boarding. Saya ingat saya kenal sama pimpinan bandara gitu ya di sana. Lalu saya telepon, Pak maaf. Saya kan enggak pernah ngerepotin ya. Kalau kali ini saya ngerepotin Bapak dulu. Kenapa? Pesawat saya lagi mau terbang itu Pak yang jam 5 sore ini. Dan itu penerbangan terakhir. Saya baru mendarat di pelabuhan, berlabuh di pelabuhan. Bapaknya dengan santainya ngomong gini, oh ya udah, tenang aja nanti saya urus tiket kamu supaya nggak hangus, supaya besok bisa pulang. Saya bilang nggak bisa besok Pak, harus hari ini karena besok saya harus ke Balikpapan. Dari kota itu ke Balikpapan nggak ada. Jadi saya harus pulang ke Jakarta. Terus dia bilang gini, kamu bisa naik ojek nggak? Ada ojek, banyak di sini ojek Pak. Naik ojek, saya naik ojek bawa koper Bapak Ibu. Intinya supaya cepat sampai di bandara. Sampai di bandara saya udah gak tahu lewat pintu mana lagi di bawah. Saya udah tiba-tiba udah dari bawah gini naik tangga ke pesawat. Begitu saya masuk pesawat begini, semua mata sudah tertuju kepada saya. Orang mah kepada Tuhan ya, ini pada saya. Terus saya masuk, saya duduk. Begitu saya duduk, pintu ditutup. Mulai mundur ke runway dan si pilotnya berkata prepare for take off. Tante di sebelah saya ngomong begini. Adik digituin. Iya tante. Tuhan baik loh digituin. Oh ya kenapa saya bilang. Kalau gak gara-gara kendala teknis. Kamu sudah ketinggalan pesawat. Tadi kita delay karena ada kendala teknis dia bilang begitu. Dalam hati saya tante gak tahu saya lah teknis itu gitu. Nah kesaksian ini dipotong sampai sini masukin ke TikTok kemarin Pak. Orang langsung bilang, oh bangga banget hamba Tuhan merugikan orang lain begini. Padahal saya gak mau cerita soal itunya. Tahu gak Bapak Ibu Saudara waktu terbang Tuhan itu di hati saya ngomong gini. Kamu lihat kan, dia Bapak itu penguasa di bandara, dia bisa melakukan apapun di bandara termasuk menghentikan menunda pesawat untuk terbang. Aku Tuhan pemilik seluruh dunia ini tidak ada satupun yang tidak bisa aku lakukan dalam hidupmu. Mengandalkan Tuhan, itu tujuan kesaksian itu. Sama seperti Yosafat Bapak Ibu, dia mengandalkan Tuhan, dia mencari Tuhan dulu. Di tengah situasi sulit dia menghadapi musuh, dia mencari Tuhan. Nanti bisa baca di rumah 2 Tawarik ayat yang pasal 20 ayat yang ketiga.
Saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara dari kisah ini, Tuhan itu mengizinkan kita menghadapi satu pergumulan yang besar supaya kita sadar bahwa kita ini memerlukan Tuhan dalam hidup, bahwa kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Makanya Alkitab pernah berkata, Yesus ngomong gini, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kalau hidup kita biasa-biasa saja begini, ya nggak akan ada kemenangan yang kita lihat. Tapi kalau kita mau mengalami kemenangan harus ada perjuangannya dulu. Perjuangan yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, saya percaya di tengah persoalanmu, di tengah perjuanganmu, di tengah peperanganmu, akan ada kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Yosafat kata firman Tuhan, dia bersujud, bahkan dia minta seluruh bangsa Yehuda. Bahkan dia kumpulkan para pemuji penyembah Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan. Kenapa saudaraku? Kita tidak mampu, tapi Tuhan yang kita sembah malam ini adalah Tuhan yang mampu. Katakan sama-sama, Tuhanku adalah Tuhan yang mampu. 2 Tawarik 20 ayat 12 nanti bisa baca di rumah semuanya. Waktu kita singkat Bapak Ibu. Dia berkata begini, Tuhan aku harus apa? Raja Yosafat bingung kan? Harus apa Tuhan? Aku gak bisa. Tapi aku sekalipun aku gak tahu apa yang harus kulakukan, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Itu kata Yosafat. Dia memilih untuk menyembah Tuhan di tengah ketakutannya Bapak Ibu. Percaya sama Tuhan, iman itu bukan berarti selalu tahu ada jalan keluar. Selalu tahu ada titik terang dalam pergumulan, enggak. Tapi iman itu berarti apa saudara? Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tetap tahu kepada siapa kita harus percaya. Bapak Ibu, tadi saya dijemput Pastor Felicia ya di bandara. Makan sebentar saya masih kesakitan. Selasa kemarin Bapak Ibu saya masuk rumah sakit. Selasa masuk rumah sakit. Saya lagi persiapin drama di gereja kami. Di tempat dimana saya pelayanan tentang Raja Yosafat ini. Tentang kemerdekaan. 3 bangsa menyerang, kita juga pernah diserang kan gitu-gitu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan saya mengalami kisah Yosafat ini lebih awal. Sebelum ditampilkan Tuhan itu kayak ngajarin, jangan cuman tampilin. You have to live the way Yosafat live waktu itu. Harus menghidupi, tahu kisahnya gimana. Bapak Ibu, saya itu gak pernah sakit mah. Dari saya kecil sampai saya hari ini gak pernah gitu ya. 2 minggu sebelum Selasa itu saya tiba-tiba ngalamin sakit. Oh kayaknya sakit mah deh ini gitu. Saya minumlah obat mah. Sembuh, oh berarti mah beneran gitu. Pulang pelayanan lagi. Hari Minggu saya pelayanan, Senin saya masih di Pandaan. Selasa pagi pulang, Selasa pagi saya pelayanan di Jakarta. Selesai pelayanan di tol saya sendiri, tiba-tiba kesakitan luar biasa. Saya sampai telepon istri saya, cuman rumah masih jauh banget, masih 2 jam. Waduh gimana ini. Saya berhenti, saya pikir kalau berhenti pun malah makin sakit, makin gak bisa. Saya paksakan Bapak Ibu. Sampai di rumah, saya menyembah Tuhan di mobil tuh. Tuhan baik gitu. Sampai di rumah. Oh sembuh sakitnya, gak ngerasain apa-apa. Ya udah tidur siang dulu, saya tidur di rumah. Jam 4 saya kebangun, sakit lebih luar biasa lagi. Semuanya, dari perut sampai ke belakang semua. Saya dibawa ke rumah sakit IGD. Dokter IGD bilang, Pak kita harus segera USG dulu ya. Kita bisa lihat ini itu semua. Waktu saya dibawa masuk ke ruangan untuk diperiksa Bapak Ibu. Ronsen dulu terus USG gitu, saya lihat begini. Saya lihat ada benjolan gitu gede. Kan kita bisa lihat layarnya di atas. Ini apa ya gitu. Oh, itu ginjal. Ternyata hasil USG-nya malam itu, Selasa malam Bapak Ibu. Ginjal saya bengkak. Lever saya bengkak. Begitu saya dengar ginjal, waduh saya ingat kisah papa saya dulu. Udah harus cuci darah gitu ya. Saya langsung Tuhan. Ditambah keluarga kami kayak dari sepupu, dari kalau orang Batak bilangnya opung, opa, oma gitu, mbahnya kita gitu ya. Banyak yang riwayat ginjal. Saya langsung Tuhan, saya takut banget Bapak Ibu Saudara. Udah sakit, ditambah lagi vonis ginjal dan hati saya, lever saya rusak. Bengkak itu Bapak Ibu. Tahu gak apa yang terjadi? Saya dikasih obat malam itu. Gak ngerasain apapun, sakit banget tetap. Maksudnya gak ada efek obatnya gitu. Waktu itu istri saya pulang ke rumah karena dia harus ngurus orang tua kami dan baby juga di rumah.
Di kamar rumah sakit itu, I chose to worship. Saya katakan, Tuhan baik. Satu lagu yang saya ingat. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Saya ulang-ulang nyanyi itu. Saya nangis bukan karena saya tahu saya kesakitan. Tapi saya nangis gak ngingat Tuhan, ginjal saya Tuhan. Enggak. Saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau Tuhan yang terlebih mampu. Terlalu gampang untuk Tuhan memulihkan hidupku. Aku mau memilih untuk menyembah Tuhan. Makanya banyak orang nanya, kenapa saya gak balas? Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Saya katakan, saya akan melihat kasih setia Tuhan. Even itu besok ginjal saya tetap dinyatakan rusak atau apapun, saya mau tetap menyanyikan kasih setia Tuhan. Saya ngomong gitu. Malam itu selesai menyembah, saya masih kesakitan gak? Sakit banget. Sampai akhirnya dokter urologi datang. Oh ya udah, untuk menentukan ini kita CT scan aja supaya lebih pasti. Di CT scan Bapak Ibu Saudara, periksa semuanya. Dokternya bilang, lah ini gimana ya? Dalam hati saya lah, dokter bingung apalagi saya. Waktu hasil CT scan keluar, ginjal saya normal sama sekali, gak ada pembengkakan. Sampai dia bilang, dibandingin ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi bukan salah, ada yang berkata, orang-orang berkata begini, ih salah diagnosa. Saya bilang gak salah, karena memang hasilnya ada, fotonya ini bengkak ginjalnya. Tapi pas di CT scan besoknya, ginjalnya sangat bagus. Bahkan ketika cek fungsi hati, fungsi ginjal sangat-sangat bagus kata dokter. Di situ saya melihat, ya ampun, dalam hitungan jam Tuhan bisa mengubah situasi hidup. Ketika kita mau belajar untuk mencari wajah Tuhan, belajar untuk menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, yang Yosafat lakukan aku belajar untuk melakukan. Gak gampang, tapi aku memilih untuk percaya. Kenapa? Karena kita gak mampu. Tapi Tuhan yang kita sembah di tempat ini adalah Tuhan yang mampu. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam ayat 12 dari 2 Tawarik 20. Di sana dijelaskan apa? Tuhan yang berperang. Maaf, ayat 15 gitu ya. 2 Tawarik 20 ayat 15. Tuhan yang berperang bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Peperangan yang kita hadapi hari ini, mungkin kita merasa terlalu sulit untuk kita hadapi. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, bukan cuma untuk Yosafat dan Yehuda. Bahkan jauh sebelumnya, Keluaran waktu Musa membawa Israel, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Apa kata firman Tuhan? Tenanglah, jangan takut. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu hari ini. Karena Tuhan yang berperang ganti kamu. Peperangannya nyata gak? Nyata. Pergumulannya nyata gak? Nyata Bapak Ibu. Tapi di tengah pergumulan yang nyata, situasi yang sulit yang nyata yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ada Tuhan yang berperang. Artinya Tuhan kita itu gak pernah gagal. Tuhan kita gak pernah kalah. Kalau udah Tuhan yang berperang, pasti ada kemenangan di sana. Slide berikutnya, Tuhan yang berperang bagi kita. Walaupun seringkali kita terlalu sibuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Salah gak untuk melakukan ini itu? Gak salah Bapak Ibu. Tapi di atas segalanya itu saya mau kita belajar satu hal. Yang menjadi bagian kita adalah percaya, taat dan menyembah. Kenapa? Waktu Yosafat takut, ada nabi di sana yang ngomong begini. Jangan takut, taat sama aturan Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh menyembah. Tuhan suruh kumpulkan para pemuji. Memuji Tuhan. Terus Tuhan suruh apa? Maju gak maju? Tuhan gak suruh mereka sembunyi. Anehnya Tuhan ngomong gini, maju, tetap maju ke medan perang. Gak jadi sembunyi, diamin, enggak. Tetap mereka melakukan pergerakan Bapak Ibu. Tapi yang menariknya Bapak Ibu Saudara, waktu Yosafat melakukan bagiannya, Tuhan memberikan kemenangan yang adalah bagiannya Tuhan. Bagian Yosafat adalah percaya, taat dan menyembah Tuhan. Bagian Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah, mereka gak sembunyi, mereka jalan, bahkan maju. Disuruh nanti pergi ke sini ya, ada ini semua dijelasin. Tapi kamu akan lihat kemenangan.
Lah mereka takut, tiga bangsa mau nyerang kita gimana? Apa yang terjadi? Mereka nyanyi begini. Bahkan waktu pasukan yang tidak seberapa itu di depan sini, Yosafat berkata apa? Suruh para pemuji penyembah untuk berdiri di depan. Jadi di depan para prajurit itu ada penyanyi-penyanyi, ada para penyembah, ada orang-orang pilihan yang menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa pujian mereka? Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka melihat musuh Bapak Ibu. Gak gampang untuk berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Gimana mau bersyukur? Gimana mau bilang Tuhan baik? Musuh mau membunuh kita. But no. Mereka memilih untuk tetap taat dan berkata bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Next slide. Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? 2 Tawarik 20 ayat 17 nanti bisa baca di rumah. Secara gak langsung Tuhan itu mau ngomong gini. Untuk apapun yang kamu hadapi hari ini, serahkan semua kepadaku. Seringkali kan kita udah berdoa sama Tuhan. Tuhan udah gini, udah serahin. Aku serahkan pergumulanku Tuhan udah begini. Tapi nanti selesai itu, aduh kira-kira ditolong gak ya? Aduh kira-kira dapat ini gak ya? Ada mujizat gak ya? Masih khawatir. Ketika kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata serahkan semua kepada aku. Tuhan yang pegang kendali. Katakan sama-sama Tuhan pegang kendali. Karena dalam hidup kita ini akan ada masalah yang gak perlu kita balas. Ada perkataan yang gak perlu kita jawab. Ada pintu yang gak perlu kita dobrak. Ada musuh yang gak perlu kita lawan dengan kekuatan sendiri. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya cerita sama Feli juga tahu dia. Saya gak ada maksud, saya tuh gak terlalu tipikal orang yang suka curhat di sosial media. Enggak. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba fotografer gereja kita kirim foto-foto kan pelayanan. Pas saya ada lagi pelayanan, pas saya lagi talk show gitu, saya duduk begini, saya lihat gini. Dan di tatapan foto itu saya kayak ngelihat orang yang senyum-senyum kayak gua tahu lu ngapain, kayak gitu loh. Pas saya lihat begini, ih lucu nih fotonya, saya posting di sosial media. Saya ceritakan. Jadi saya ada di momen, saya sedang difitnah, saya sedang dijelek-jelekin, saya sedang dimanfaatkan juga sama seorang hamba Tuhan. Jadi dia ke gereja-gereja pergi, tiap kali dia pergi, saya bingung kok dia pergi ke sini, patternnya begitu. Tiap kali dia pergi ke sini, ke gereja A tiba-tiba diemin saya. Dia pergi ke gereja B diemin saya. Sampai saya nggak cari tahu. Tiba-tiba gereja-gereja ini yang kasih info ke saya, Pak kamu dijelekin sama si ini gitu. Saya nggak nanya jelekinnya gimana, nggak, langsung di forward semua chat-chatnya juga dikasih tahu. Oh gini, saya nggak ada tuh telepon dia, harusnya saya bisa telepon. Saya bisa posting di sosial media, ini perkataan si manusia ini, betul nggak? Nah ini dia terkenal juga, salah satu penyanyi rohani juga. Saya bisa posting, saya mention aja ini loh orangnya berbuat jahat gitu ya. But no. Yang lebih menariknya lagi Bapak Ibu, saya ditelepon sama Makassar, saya ingat banget. Minta tanggal sekian, saya bilang saya nggak bisa Bapak gitu. Ada teman yang bisa nggak? Saya minta tolong teman yang satu, saya ingat banget Kak Franky Kuncoro waktu itu. Kak Franky-nya nggak bisa, saya minta yang lain nggak bisa. Terus saya tawarin nama orang ini. Nama yang jahat kepada saya. Nangkap ya? Saya bilang gini, kalau si ini mau nggak? Oh boleh tanya nggak Pak? Saya tanya orangnya. Mau diundang pelayanan ke daerah ini gini-gini, bisa nggak? Oh ya bisa, thank you, memang kamu terbaik kamu ini. Dalam hati saya, gak usah ngomong gitu, saya sudah tahu apa yang kamu lakukan. Jadi foto saya yang gini itu kayak gitu loh captionnya. Saya punya hak untuk balas. Saya punya hak untuk konfirmasi, saya punya hak untuk nyerang dia, betul nggak? Karena bukan cuma kata orang, tapi chatnya ada gitu. Maksudnya benar-benar ada di forward. So saya bisa posting. Kamu nggak mungkin dibajak handphonenya kan gitu ya. Tapi saya belajar. Ada masalah yang nggak perlu dibalas. Ada perkataan yang nggak perlu dijawab. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Bagian kita apa? Percaya, taat, menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Belajar dari Yosafat, slide berikutnya. Ini yang perlu kita pelajari dari Yosafat. Dari sekian banyak hal yang dia lakukan.
Mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Belajar dari Yosafat ada 3 poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, cari Tuhan dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yosafat berkata, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Nanti baca kalau gak saya ayat 12 apa ayat 15. Dia ngomong gini, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi mataku tetap tertuju kepadamu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yosafat memilih berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Yang kedua, Yosafat belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bukan cuma omongan, tapi dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruh. Gak masuk akal kan, mereka mau perang yang disiapin harusnya apa? Panglima. Yang disiapin apa? Senjata. Enggak, yang Tuhan suruh siapin apa? Tim pujian penyembahan ya, menyembah Tuhan. Gak masuk akal. Tapi kenapa Yosafat mau melakukan itu? Karena satu, dia percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada pekerjaan Tuhan. Dia belajar percaya sama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Di tengah situasi sulit yang Yosafat hadapi, dia tetap memilih menyembah Tuhan. Gak gampang, tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di Persekutuan Doa Hope malam hari ini. Bukan cuma hope, nama aja enggak, tapi pengharapan kita. Kalau disimpulkan tiga-tiganya ini, mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkati bukan cuma soal materi. Kalau Bapak Ibu baca, bersukacitalah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya ketika situasi sulit terjadi pun, ketika engkau belajar mencari Tuhan, mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, percaya sama Tuhan dan menyembah Tuhan, engkau menjadi orang yang diberkati, orang yang bersukacita. Apapun terjadi, damai sejahtera itu gak hilang. Sukacitamu gak hilang. Kekuatan dan pengharapanmu gak hilang. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Kemenangan tidak akan selalu datang melalui tangan yang berperang. Melainkan melalui hati yang tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Kemenangan tidak selalu datang melalui tangan yang berperang. Melainkan melalui apa? Hati yang tetap percaya bahwa apa Bapak Ibu? Dia Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu bukan cuma Tuhan cerita ribuan tahun yang lalu. Sama seperti Ayub, dulu aku mengenal Engkau dari kata orang Tuhan. Dari kesaksian orang aku mengalami Tuhan. But no, di malam hari ini, di Persekutuan Doa Hope ini, kita bisa berkata, aku tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup aku lakukan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan cuma sekedar nyanyian, tapi digenapi atas setiap kita. Sebab Tuhan kita sanggup. Tuhan kita selalu punya cara untuk menolong kita. Gak masuk akal kan? Nanti baca di rumah Bapak Ibu. Waktu mereka pergi berperang, baru bernyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya,
kasih setianya. Mereka nyanyikan itu doang. Di Alkitab catat itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Cuman ngomong itu aja. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan memberikan kemenangan. Dengan cara apa? Jadi mereka belum berperang. Mereka tiba-tiba melihat Amon, Moab, orang-orang dari pegunungan Seir. Mereka saling menyerang satu sama yang lain. Sampai semuanya binasa. Dan Yehuda menang. Bahkan kata firman Tuhan, mereka menjarah seluruh harta dari 3 suku ini, 3 bangsa ini. Sampai firman Tuhan berkata, kurang lebih 3 hari mereka mengumpulkan semua harta. Kalau udah Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Gak masuk akal ya. Cuma nyanyi doang masa bisa menang. Tapi itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kita. Salam kiri kanan mengatakan, Tuhan selalu punya cara menolongmu. Bahkan hal yang gak masuk akal, Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya.